kan nggak apa kali apanya itu, ya kan? Beriring balam dengan merbah, buah lakum merkah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan balam sembarang balam, balam hinggap atas jerami. Bukan salam sembarang salam, salam kami salam silaturahmi. Malam ini kami berada di rumah dinas Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pak Barat. Kebetulan saya bertemu dengan seseorang yang tidak direncanakan untuk bertemu. Beliau adalah seorang peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Siapa dia? Dia adalah Pak Aswandi. Selamat malam Pak Aswandi. Selamat malam, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswandi benar dari BRIN ya? Ya. Dari bidang apa? Nah, kami dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Biomasa dan bioproduk. Iya. Ya. Jadi kabarnya Pak Aswandi telah menghasilkan suatu produk yang bahannya berasal dari Pak Barat. Benar sekali. Coba ceritakan dulu. Iya. Kami kebetulan saya seorang peneliti. Ya. Salah satu tugas peneliti adalah tentu penelitian dan berinovasi, mencari produk-produk alam yang katakan bisa memberikan nilai tambah bagi kesehatan masyarakat. Ya. Salah satu komoditas utama di Papua Barat adalah kemenyan dan kapur, pohon kapur. Ya, kemenyan itu kalau di masyarakat Indonesia, kalau dikatakan kemenyan ada mistiknya, ya kan? Ya. Ya, itu yang harus kita rubah sebetulnya. Ternyata manfaat kemenyan tidak hanya tanda kutip mistik. Aroma kemenyan tersebut sudah lama dicari, bahkan sejak awal peradaban di Nusantara. Jadi kalau kita lihat berbagai literatur, para pedagang Arab pada masa itu telah berlayar mengarungi lautan Hindia untuk mencari kemenyan, termasuk juga kafur. Nah, menjadi suatu pertanyaan bagi kami, terutama kenapa sekarang teknologi ataupun pengetahuan tentang manfaat kafur itu, kenapa kita tidak kuasai atau kenapa kita tidak ungkapkan kembali. Nah, kami mencoba berinovasi menghasilkan parfum dari resin kapur, dari resin kemenyan tersebut. Nah, kalau Profesor mau coba, aromanya cukup tidak kalah berkelas dibandingkan parfum-parfum mahal lainnya seperti dari Paris misalnya. Kenapa tidak baunya seperti asap kemenyan? Ya, tentu berbeda, Prof. Kalau seandainya kemenyan dibakar, Ya. berbeda dibandingkan kemenyan kita ekstrak menjadi minyak. Jadi kalau kita bakar itu seperti suatu pembakaran tidak sempurna pada dasarnya. Tetapi keistimewaan dari parfum kemenyan ini, selain dia diolah dari minyak kemenyan, ditambahkan dengan berbagai asiri yang menyehatkan lainnya. Jadi selain dia wangi, dia juga sehat. Nah, ternyata ada karakteristik dari kemenyan itu yang bisa mengikat, fix agent namanya, mengikat berbagai asiri. Nah, dia sebagai base note di situ. Nah, pengetahuan itu yang kita coba gali kembali untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Papua Barat punya kekayaan alam yang luar biasa. Kearifan lokal. Termasuk kearifan lokal dalam memanen, dalam memelihara tegakan kemenyan tersebut. Karena bagi orang Pak, kemenyan itu tidak bisa terpisahkan, bahkan terikut dalam budaya mereka. Nah, sekarang bagaimana tugas kita sebetulnya sebagai peneliti adalah mengangkat komunitas ini, bahwa sesungguhnya kemenyan tidak hanya bercerita tentang membakar, tapi banyak khasiat obat, banyak khasiat-khasiat lainnya yang luar biasa. Selain tentu saja, kalau kita hasilkan produk yang berharga seperti ini, ada nilai tambah, masyarakat bisa lebih sejahtera. Ya, jadi dari mana Pak Aswandi mengetahui bahwasanya Pak Barat ini punya potensi kemenyannya? Nah, pertama tentu saja kita belajar tentang sejarah. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau kita baca sejarah, berdatanganlah bangsa-bangsa Arab terutama ke Barus, sehingga Barus dan di pantai barat Sumatera menjadi kota kosmopolitan pada awal abad peradaban
Abad 4 sampai 6 Hijriah pada masa itu. Nah, apa mereka cari? Mereka cari adalah salah satunya kemenyan, ada juga kapur, dan ada juga gaharu. Nah, kalau kita bicara tentang aroma dunia, 3 aroma tersebut merupakan aroma dunia yang sangat dicari pada masa itu. Nah, pada saat kami tertarik melakukan penelitian tentang kemenyan, tentu kita baca literatur tersebut, di mana sekitar Barus itu lokasi-lokasi sebagai penghasil kemenyan. Dan ternyata kita melakukan eksplorasi, Papak Barat merupakan salah satu sentra kemenyan, dan sampai sekarang tanaman kemenyan itu masih ada di Papak Barat, dan mereka tumbuh di hutan-hutan di sekitar pekarangan masyarakat ataupun di di lereng-lereng bukit yang dipelihara dan bercampur dengan pohon-pohon kapur seperti itu. Jadi apakah itu sejalan dengan katanya dulu bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Apa itu ada kaitannya dengan jalur rempah yang disebut-sebut di buku-buku? Bagi saya itu sangat berkaitan, karena pada masa itu negara-negara Timur Tengah, Eropa sangat membutuhkan bahan-bahan yang mereka tidak miliki. Tentu kemenyan tidak ada di Eropa. Ya. Tentu seperti halnya kapur yang juga dicari pada masa Fir'aun, tentu di negeri-negeri yang lebih tinggi altitude-nya tidak ada tanaman itu. Dan mereka mencari sampai kemana? Mencari hampir ke seluruh dunia. Dan ternyata beberapa komoditas rempah yang sangat banyak adanya di Nusantara, termasuk di pantai barat Sumatera. Di pantai barat Sumatera, tepatnya di sekitar Barus itu, ditemukan ada pohon kemenyan, ada pohon kapur, ada pohon gaharu, termasuk juga nilam dan gambir. Nah, jadi kalau kita lihat rempah-rempah yang dicari pada masa dulu, beradanya tetap di sekitar Barus dan pantai barat Sumatera, termasuk di Papua Barat. Kalau kita lihat sebetulnya Barus juga dari segi populasi, kan dari geografi tidak begitu jauh dari Papua Barat. Dari segi luasan hutan, menurut saya Papua Barat strategis posisinya mendukung pelabuhan Barus sebagai pelabuhan internasional pada masa itu. Wah, ini luar biasa ini pemirsa, karena ada informasi yang ya walaupun sebenarnya tidak baru, tetapi ada sesuatu yang baru di situ yang merupakan suatu kearifan lokal, potensi alam, ya, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Papua Barat, yang dulu kita kenal bergabung dengan Kabupaten Dairi. Iya. Ya. Dan potensi ini tentunya kalau kita biarkan itu akan hilang, ya. Atau dikuasai oleh orang asing suatu saat. Karena orang asing selalu mencari hal yang seperti ini. Benar sekali. Dan kearifan lokal kita ini seharusnya kita kembangkan. Tentunya kita harapkan nanti pastilah pemerintah daerah Kabupaten Papua Barat akan mendorong dan memfasilitasi dan bahkan mungkin memberikan dukungan terhadap kemenyan ini. Ya. Dan bukan saja kemenyan, ada apa tadi, kapur ya, kapur itu ada pohonnya, saya pun baru tahu itu. Kemudian nilam, gambir, gaharu. Ya. Wah, satu ini saja kalau ini kita bisa promosikan, ini mungkin mengalahkan parfum dari Paris. Ya. Karena ini terbuat dari essential oil. Kita tahu essential oil misalkan seperti minyak kemenyan, minyak kapur, minyak eukaliptus misalkan seperti itu, minyak nilam, ada juga misalkan bercerita tentang cendana. Semua minyak tersebut punya kandungan kimia, fitokimia yang berkhasiat untuk kesehatan, dan semua ada di sini. Nah, bagaimana kita selain wangi Pak sehat juga? Nah, fitokimia tadi. Ya. Ada itu, ada yang disebut dengan fitomedicine. Jadi ada pengobatan tradisional yang telah digunakan oleh para leluhur kita sejak zaman dahulu kala, dan dikenal di Indonesia sangat banyak, ribuan jumlah tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai obat. Benar sekali. Dari ribuan itu yang diteliti belum sampai 100. Iya. Dan dari yang sudah diteliti itu yang menjadi produk bisa dihitung dengan jari. Betul sekali. Oleh karena itu mungkin nanti Papua Barat akan muncul sebagai pionir untuk menghasilkan bahan-bahan alami
yang mendunia. Semoga aktivitas dari Pak Aswandi mendapat dukungan dan kita akan selalu mempromosikannya. Dan sekali lagi, satu kabupaten di Sumatera Utara, Pak Barat akan muncul sebentar lagi dan mendunia insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Aswandi. Terima kasih Prof. Dan mungkin ada kata penutup tentang apa tadi, minyak wangi atau parfum Kemenyan ini. Ya, sebetulnya ini salah satu saja dari berbagai khasiat tanaman yang ada di Papua Barat. Salah Salah satu saja. Banyak sekali tanaman-tanaman yang lain yang punya khasiat. Tentu tadi sampaikan kita perlu dukungan riset dari teman-teman di universitas, dari lembaga-lembaga riset. Bagaimana kita coba menggali lagi kearifan lokal dari masyarakat yang sudah tahu sebetulnya manfaat dari berbagai tanaman tersebut. Nah sekarang kita rediscovery, kita coba mengungkap kembali. Tentu dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, bagaimana hasil-hasil riset ini bisa nanti terdiseminasikan, bisa tersampaikan kepada halayak luas, sehingga kita lebih menghargai milik kita. Biasanya kita bangga dengan produk luar, sekarang kita rubah bangga dengan produk lokal kita, karena sesungguhnya milik kita juga tidak kalah berharga dibandingkan produk luar. Ya, luar biasa. Baiklah, kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, tentulah kita membawa bekal. Kalau ada umur yang panjang, kita kembali lagi berbicara tentang kearifan lokal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.